Kenapa Komsel tidak perlu? Tapi nggak semua manusia butuh komsel. Karena percuma juga ikut komsel terus-terusan. Kalau kamu kiranya Berarti lebih mending nggak ikut dong. mending tidak ikut. Menurut saya mending tidak ikut. Menurutku juga begitu. Untuk apa? Lo kok nggak nyaman? Ngapain kau ikut? Yap. Kamu senang. Oke, selamat datang ke konten kami yang mungkin ini adalah segmen pertama kami untuk membuat video seperti ini. Ini sebenarnya video yang cenderung kita hanya beropini saja. Jadi di sini kita lebih menuju pembahasan-pembahasan yang mungkin menurut kami bisa menjadi keresahan kami. Ya. Kenapa kalian kamu begitu? Bukan bisa menjadi keresahan kami. Salah satu keresahan kami. Sebenarnya udah mau dikasih sih. Sekarang ada juga mungkin kita rasa kayaknya ini enak sekali kalau kita diskusi begitu ya. Jadi kita lebih membicarakan topik-topik yang ada. Cuman sebenarnya segmen ini sebenarnya kita bikinnya bebas. Entah itu karena ini kan kebetulan sesi ini kita membahas tentang kekristenan. Karena sebagian besar dari kami adalah orang Kristen. Stop. Bukan sebagian besar. Semua. Dia Dia Kristen. Sabar. Cara KTP tetap. Sabar. Kamu sambil kan sudah baptis siapa? Oke, semua di sini orang Kristen. Jadi khusus episode pertama ini kita akan membahas tentang kekristenan. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan membahas sesuatu yang sifatnya umum. Oke. Nanti dilihat kontroversinya seperti apa ya. Jadi kita membahas satu topik pada malam hari ini khususnya tentang kekristenan dengan judul Problema Komsel. Sebenarnya sih semua bikin temanya itu komsel tidak perlu. tapi nanti ada berita bilang Kenapa Komsel tidak perlu? nanti dia bilang Kamu senang Anda? Kerja Anda di mana? Kerja Anda di mana? Baik kita. jadi kita tidak ada bermaksud untuk menyalahkan sebuah komsel karena tidak ada yang salah dengan komsel itu baik. Yang salah cuma kita. Ya, oke. Jadi sebelum masuk lebih lanjut, saya ingin memberikan sebuah disclaimer. Jadi untuk Anda yang menonton ini bahwa segala pembicaraan atau obrolan dalam video ini adalah opini murni dari kami. Jadi semua ide pokok atau candaan semua murni dari otak kami. Jadi kita tidak berniat untuk mengklaim sebuah kebenaran atau pandangan baru. Dan yang berikutnya, segala hal yang dibicarakan dalam video ini juga tidak memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terbawa dalam pembicaraan ini. Jadi kita tidak akan berusaha bahwa corona harus kita sembuhkan. Kita harus cari caranya seperti itu. Karena kita bukan siapa-siapa, kita hanya orang-orang muda yang membahas Orang biasa. orang biasa aja yang membahas topik ini aja. Dan video ini juga dibuat tidak untuk menyinggung pihak manapun, apalagi Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai problema komsel, kita kan harus tahu dulu apa itu komsel. Ya. Apa itu komsel? Harus dong ada dasarnya dong. Harus ada dasarnya dong. Kita tidak mungkin membahas sesuatu kalau tidak ada dasarnya. Iya. Sesuatu dimulai dari dasar. Saya sudah mencari beberapa riset bahwa bukan riset juga sih sebenarnya mencari tahu makna komsel itu apa saja sih gitu. Ada beberapa website, ada mungkin website gereja-gereja yang ada, website umum, bahkan mungkin Wikipedia juga ada. Nah jadi ini saya simpulkan jadi satu pengertian saja, jadi kayak supaya lebih tidak usah dicampur begitu. Bisa lebih mengerti. Supaya bisa mengerti juga. Jadi dari banyaknya website itu komsel merupakan singkatan dari komunitas sel atau dalam bahasa Inggrisnya cell group, yang merupakan suatu kelompok kecil yang dibentuk oleh gereja-gereja pada umumnya untuk saling mendukung antar jemaat gereja dan bertumbuh di dalam Tuhan. Komsel umumnya terbentuk dari 3 atau lebih orang di dalamnya. 1, 2, 3, 4. Komsel dong. Belum tentu. Mini komsel. Bisa jadi komsel, bisa jadi komunitas. Komunitas. Karena kan kayaknya komunitas sifatnya luas kalau komunitas. Cuman Ini ini kan berarti grup baru. ini masih baru grup, tapi bukan sel. Kan belum ada pembahasan. Siapa tahu kita di sini virus sebenarnya. Merusak. Sel virus. Merusak sel nih. Iya, merusak sel. Oke. Apalagi yang sudah tidak pernah datang. Wah, jangan bahas-bahas kehidupan pribadi. Bego saya. Komsel juga memiliki pengertian lain yang lebih dalam. Dikatakan bahwa komsel adalah sebuah gaya hidup kekeluargaan yang menjadikan Yesus sebagai kepalanya. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9-12
dibaca nggak ya? Nanti kita akan tampilkan aja di bawah sini, mungkin Atau di sini. terlalu banyak. Dari sini. Tampilkan di bawah. Susah ya ini. Matamu. Jadi kurang lebih begini ayatnya, yang intinya itu dia tidak bisa hidup sendiri. Maknanya kurang lebih tidak bisa hidup sendiri. Kalau akan lebih baik beramai-ramai daripada sendiri. Akan lebih baik mengkeroyoki orang rame-rame daripada sendiri. Gitu. Belajar orang yang lain. Oh iya, sorry. Salah. Tidak. Lanjut, gaya hidup kebersamaan dalam komunitas yang benar. Ini maksudnya kebersamaan dalam bertumbuh dalam Kristus, kebersamaan dalam membangun karakter, kebersamaan dalam melayani, kebersamaan dalam berjalan dalam rencana Tuhan. Ini makna lebih dalamnya. Adapun tujuannya itu ada 5 tujuan. Yang pertama itu untuk bertumbuh dan mengalami Kristus dalam hidupnya. Seperti Hidupnya siapa nih? Hidupnya yang jalani itu. ada yang jalani. Yang ikut konser. Yang ikut konser. Kalau yang nggak ikut, ya mungkin ada Nggak ikut tahu. sendiri. Mungkin seperti Yudas. Iya. Ya, oke, lanjut. Matius 18 ayat 20 dikatakan sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, Kita berarti bisa disimpulkan di sini, komsel itu harus melibatkan Tuhan di dalamnya. betul. Itu ada benar. Harus dong. Kalau nggak melibatkan Tuhan, Ngapain? Ngapain? ya bukan komsel dong. Gibah. Iya, gosip. Ya. Gosip gimana Jami? Ya oke. Lanjut. Ada yang kedua, agar karakter semakin dewasa. Di Amsal 27:17 dipetik bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jelas kan? Jelas. Jelas. Oke. Jelas. Gak ada yang mau dikoreksi? Enggak. Enggak. Yang ketiga, Kalau kita mau koreksi apanya? Nah, ini dengar nih. Yang tidak pernah ikutin. Caranya bisa begitu. betul. Baca kita. Baca sih. Baca. Baca. Baca dong. Baca. Kapan terakhir? Kawan? Ya nggak usah dibahas. Lanjut. Tujuan ketiga, menemukan dan maksimalkan potensi dan atau talenta. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dipetik dari 1 Petrus 4 ayat 10. Itu salah satu tujuannya. Tujuan keempat, menjawab kebutuhan sesama. Jadi ini lebih ke apa? Mungkin misalnya Kebutuhan pertanyaannya. Kayak Jadi habis- pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. iya mungkin bisa jadi karena Bisa juga. Kalau karena kebutuhan pokok mah. Tapi kan bisa itu. Tapi kan bisa melalui komsel kita bisa bahas soal kayak pekerjaan. Oh iya bisa jadi sih. Kan tidak selamanya, maksudnya selama ini kan mungkin orang luar atau mungkin orang, ya kita tidak bicarakan soal agama, entahkah dia agama ini atau agama itu, mungkin cara pandangnya mengenai komsel itu harus bahas soal teologi kan? Tidak enggak sih. tidak selalu. Tidak selalu. Kita bisa juga tanya gimana kedepannya, Kehidupan sehari-hari. iya, terus pekerjaannya gimana, siapa tahu dia tidak ada pekerjaan, kita bisa rekomendasikan kemana, ya kan? Iya juga sih. Kan jadi kebutuhan itu mencakup keseluruhan lah, entahkah rohani, secara jasmani, Ya. bisa. Tapi bukan berarti semua kebutuhanmu itu akan selesai kalau kau ikut komsel. Ya tidak, jangan tidak. motivasinya itu Ya, salah. Itu beda. Yang kelima, menjadi berkat di dalam komsel maupun di luar komsel. Nah, itu jelas. Ya. Kalau tidak jadi berkat, buat apa di Iya, masa di dalam komsel saja jadi berkat, di luar ngomongnya ngaco. Iya. Ngomongnya Tit. Itu kurang lebih tujuan komsel. Kenapa, Pak? Kayaknya ada mau bilang sesuatu. Ada. Lanjut saya, lanjut dulu. Oke. kayaknya Siap. Anda tidak tahan deh untuk mengungkapkan sesuatu. Enggak. Saya merasakan adanya aura-aura panas ini. Ada aura-aura. Padahal ini pakai akal. Kamu lepaskan saya. Aku ingin berbicara. Itu untuk tujuan-tujuan komsel. 5 saja yang kita angkat ini. Sebagai dasar aja ya, sebagai dasar. Nah, kenapa harus komsel? Itu pertanyaannya. Oke. Temanya kita hari ini, kenapa harus komsel? Problema komsel sih. Mungkin bisa jadi bagian pertanyaan. Sebagai problem atau kenapa harus Ya kan? Iya. Kenapa harus komsel? Problem muncul ketika ada permulaan. Kenapa harus komsel? Berarti dia mempertanyakan sesuatu. Iya. Kenapa harus komsel? Iya. Kenapa? Nyalain. Iya. Nah, dari artikel yang saya baca, ini kata-katanya. Manusia butuh komunitas.
manusia adalah makhluk sosial, manusia yang butuh komunitas. Jika manusia tidak ada komunitas, maka keabnormalan bisa terjadi, akan terjadi atau bisa terjadi. Setuju. Setuju. Tapi itu belum menjelaskan Iya. kenapa harus komsel. Iya, tapi belum seluruh. Kan komunitas. iya saya tahu. Tapi kalau yang itu saya setuju. Memang manusia butuh komunitas. Iya. Iya sih. Ya, salah Online satunya komsel. Kalau kita belajar Salah dari satunya SMA, komsel. Tapi nggak semua manusia butuh komsel. Oke, lanjut. saya nggak oke. Oke, lanjut. Lanjut. Ya. Kita belum Kita bisa diskusi pembahasan nih. Kita baru mau masuk pembahasan ini. Yang kedua, kita bertumbuh tidak bisa sendiri, butuh orang lain. Dari Ibrani 10 ayat 24-26 ini dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini alasan kenapa komsel itu dibutuhkan oleh manusia. Kenapa harus komsel? Itu lebih tepatnya. Nah, kita masuk ke waktu untuk membahas ini yang lebih kita menjadi topik utamanya dari sini. Balik ke slide sebelumnya. Setelah pembahasan komsel tadi, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak jemaat yang menghindari namanya komsel, tak terkecuali kaum muda. Banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, jadi kita lebih concernnya kepada orang-orang yang tidak bukan tidak mau sih, lebih tepatnya menghindar. Kalau menghindari lebih Nah, gimana ya? ini yang waktu itu sering kita bahas. Iya. Beda menghindari, Beda tidak mau. beda tidak mau. Lebih mana? Menghindari atau tidak mau? Jodohan. Lebih mana? Mau sih. Salah. lebih bagus. Menghindari kan pasti ada kemauan. Sana lebih baik yang menghindari. Menghindari. Karena mungkin menghindari banyak alasannya. Cenderung berbohong dong. Iya. Begitu. Dia sudah tidak mau, dia berbohong lagi. Iya. Itu dosa. Mending Oke. langsung kan saja Mending katakan. langsung to the point begitu. Saya tidak mau. Sedang. Bukan saya bukan mau. Saya belum mau. Oh. Saya kira bang. Berarti masih ada Oke. niat. Diralat. Oke, diralat. Jadi kita lebih concern kepada mereka. Bukan hanya kita juga yang concern terhadap ini, dan mungkin gereja-gereja atau hamba Tuhan pun begitu. Oleh karena itu kita sudah merangkum beberapa yang mungkin bisa menjadi pertanyaan maupun pernyataan yang menurut kami mungkin dapat menjadi alasan orang-orang tidak mau mengikuti komsel. Oke. Sebelum kita masuk ke poin-poin itu, saya ingin tanya dulu, ada kalian merasa sesuatu yang mengenai struktur kegiatan komsel? Kan umumnya kan gereja-gereja tertentu kan yang mungkin ada puji-pujian dulu, ada mungkin makan-makan dulu, atau mungkin yang mau gibah-gibah dulu. iya bisa Oh, gibah jadi. dulu sebelum komsel supaya bersih dosanya. Biasanya ada yang begitu. Iya biasanya sih, tergantung sih. Tapi maksudnya kalian ada rasa tidak, kayaknya ini tidak perlu deh, itu tidak perlu deh. Kegiatan ini tidak perlu, kayaknya itu tidak perlu. Kalau saya rasa mungkin saya lebih concernnya tuh ke makan-makan. Ada yang mungkin bilang makan-makan itu perlu untuk membangun keakraban antar anggota. Iya sih. Iya, maksudnya memang bagus. Tapi kita udah pernah sadar tuh kalau misalnya ada orang datang, kayaknya makan-makan nih. Oh iya. Itu akibatnya kan tidak tahu itu motivasinya orang. itu akibatnya kalau terlalu sering makan-makan dalam sebuah komsel. Jadi makan-makan itu Jadinya seakan makan itu wajib. Makan itu wajib. Ya, Wajib ada dalam komsel. dibagi beberapa orang yang sering ikut komsel dengan konsep makan-makan dulu baru komsel. Itu buat orang berpikir, oh makan dulu deh. Gitu. Mending dia nggak usah masak di rumah, baru dia makan-makan di komsel. Iya. dia sudah Jadi kan ada jadwal. Wah, hari ini komsel. Gak usah masak. Gak usah masak. Iya. Buat anak-anak kos, komsel. Bagus sekali. membantu ekonomi anak-anak kos. Makan-makan. Mengurangi pengeluaran Anda pada hari itu. Iya, tapi pembinamu bangkrut. Belum tentu dong. Kan belum tentu yang menyediakan konsumsi itu pembina. Bisa jadi dari. Oke. Kita stop bahas dari kita stop bahas itu. Ya. Bisa jadi sih. Maksudnya itu saya rasa tidak salah makan-makan. Tidak salah. Tapi membuat orang tidak tahu diri dong kalau begitu.
enggak. Iya juga sih. Iya, apalagi Makan-makan Tapi kalau makan. misalnya ada iuran bagaimana? Kalau Makan tapi iuran. sama juga sih. Sama juga. Sebenarnya bukan masalah sekarang sih, bukan masalah dari mana itu asalnya itu makanan, tapi jangan sampai makanan itu jadi motivasi. Dalam arti, wah ini hari ada komsel, wow pasti makan cerita-cerita. Nah bukan itu sebenarnya tujuannya komsel. Dan kedua, yang tadi kau bilang soal iuran. Saya kurang setuju dengan konsep iuran untuk makan komsel. Kenapa? Kenapa? Contoh gini, sama iuran 25 tuh, sama makan ini, sama makan A, terus yang lain bayar dari 25, sama makan B. Enggak, misal Itu kan kan jadi- dipilih jadi satu tambah menu ribet. baru di iuran bersama. Kan nggak semuanya Supaya orang, tidak nggak semua terjadi orang mau itu. tuh, nggak semua orang suka makanan tertentu. Ya terpaksa dia kayak ikut. Terpaksa nih karena banyak yang pilih ini, nggak bayar untuk pilih ini. Padahal dia sebenarnya nggak mau. Jadinya Beda kalau gratis. iya juga sih. Kalau Jadinya gratis kan kayak, oh ya sudah, ini kan gratis sih. jadinya kayak gini deh, kayak apa? Niatnya komsel awal mungkin dia semangat komsel, tapi hanya karena makanan dia bisa jadi rugi nih 25.000 padahal saya nggak suka. Iya, 25.000. Jadinya aduh. Ya iya sih. Jadinya ndak Nggak enak di hati lah. Iya, Ya, betul. Sampai selesai hilang komsel. gairah gitu. Iya, sampai selesai komsel pikir terus deh. Bukan makan tadi. bukan makan A. Iya, kayak ada B. 25.000 itu bisa nih dapat di Grab itu apa? Iya, apa? Fenomena. Tapi mau Nggak tidak mau kan dua. pasti harus ada mengalah satu ataupun dua orang. Iya, tapi itu kan mengorbankan satu dua orang ini. Iya sih. Iya sih. Iya juga. Dan lagi karena iuran ini itu memeras anak-anak yang kos. harus baru tadi kita bilang Padahal berarti tadi kamu bilang. Oke, iya, sama kos. Anak kos ikut komsel yang makan-makannya gratis. Oke. Dikasih garis bawah ya. Gratis. Atau dalam kata lain didanai oleh dana. Jadi maksudku tuh kayak iuran itu karena ketika mereka datang, iuran dong kita beli makanan. Aduh, Terbebani. Uang tinggal untuk besok lagi. Iya juga sih. Belum komsel sudah kayak merasa terbeban. Belum lagi kalau orang-orang di dalamnya itu tit. Orang-orang dalamnya memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada orang yang Karena kita tidak bisa dipungkiri dalam anggota komsel itu variatif orangnya. Ya betul. Dari selera, kasta, keuangan, finansial dan sebagainya. Keuangan dengan finansial. Sama ya? hubungannya? Gitulah. Ya, iya. Intinya itulah kasta, finansial dan selera. Itu mungkin yang bisa dipertimbangkan bagi orang-orang yang ingin mengadakan makan-makan di komsel. di komsel. Kita bukan bilang salah, Nggak bilang salah sih, cuma tergantung komunitas komselnya. prosesnya. Iya. Karena ada juga komunitas komsel yang tidak mengadakan makan-makan, Ada. tapi menjadikan orangnya kelaparan. Ya. Kalau komselnya nggak lama-lama nggak apa-apa sih. Kalau Iya juga sih. Komsel kan harus lama. Nggak nggak harus. Iya, Tapi dia bilang nggak boleh lama, tapi nggak boleh terlalu cepat. Iya, karena kalau cepat juga kayak kesannya kayak Apa ini cuma bong kentut tadi? Iya, Betul. kayak seakan-akan maksa harus ini gereja tuh ada komselnya. Iya. Padahal pas mulai komsel ya begitu selesai sudah. Selesai. Apa kabar Selesai. baik? Apa kabar baik? Kabar baik. Oke, dadah. Nah, Semacam Itu kurang lebih. salah dong. Apa? Bukan komsel macam apa itu? Gereja macam apa itu? Itu benar. Kira-kira aman nggak tuh? Aman. Aman. Kita tidak menyinggung saat pihak gereja mana. Itu tidak menyinggung. Tidak ada juga niatan untuk menyinggung siapa. Kalau begitu kita masuk ke poin utamanya. Yang pertama, ini tentang tekanan sharing. Ini yang sering mungkin bagi orang-orang introvert khususnya terkendala sama ini masalah. Karena sharing itu sudah menjadi kayak Tunggu. kenapa? Alangkah baiknya kita coba mengilustrasikan juga apa yang kita ngomong. Jadi kayak gini, kan tadi kau bilang introvert. Kalau ada introvert berarti ada Extrovert. Jadi kita bisa mengilustrasikan sekaligus menjelaskan biar penonton lebih gampang. Sekarang kita angkat tangan. Siapa yang ekstrovert, siapa yang introvert. Dan ada juga namanya ambivert. Ya, Ambivert apa? ambivert itu tengah-tengah. Tengah-tengah antara extrovert dan introvert. Iya. Ada momen di mana aku extrovert, ada momen di mana aku introvert. Iya. Saya ambivert ya. Saya ambivert sih. Oke.
introvert. Kayaknya cuma saya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Itu Fine. ini di sini tidak ada yang buruk, tidak ada yang baik. Justru ini sudah bagus. Introvertmu lebih terekspos, maksudnya Ya. lebih kau bisa menunjukkan bahwa saya memang introvert. gitu. Ya, tapi tidak berarti kamu itu introvert tapi diam. Tidak. Tidak selalu introvert itu diam. Bicara pada waktunya. Iya. Bicara pada waktunya. Ada momen di mana dia harus bicara. Ambivert. Saya, kita bertiga ya. Saya juga sih. Karena Ambivert itu terkadang begini. Mungkin ada ambivert yang lebih ke intro, ada Yeah. ambivert yang lebih ke extro. Jadi lebih sering dia extrovert, tapi dia tidak bisa dibilang extrovert karena terkadang seperti saya sebenarnya orang bilang extrovert karena saya orang bilang Easygoing. saya ramah, terus gampang bergaul. Tapi ada satu kondisi di mana saya malas sekali keluar rumah, malas sekali juga ketemu orang. Itu Iya. berarti artinya saya ambivert bukan extrovert gitu. Tapi tolong ya yang tadi di feed saja. Iya. oke, siap, Masalah siap. pribadi. Oke. Aku kasih ke penginfus saja. Bodoh amat. Oke, lanjut. Jadi sharing itu adalah suatu kegiatan yang sudah jadi adatnya lah dalam hal komsel. Jadi ini sharing lebih menceritakan tentang bagaimana dia pernah menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, apa yang dia pernah alami dan di dalam Tuhan tentunya. Jadi kayak dia lebih menceritakan pengalaman begitu kalau sharing. Dan bukan hanya pengalaman, melainkan juga pengetahuan. Jadi mungkin misalnya kayak ada tiba-tiba tahu mengenai doktrin ini, doktrin itu, dia bisa sharing Dia juga. sharing, oke. Dia bisa sharing juga. Nggak melulu harus ya, kayak kehidupan pengalaman hidup, sehari-hari. kehidupan sehari-hari. Nggak harus. Nggak perlu itu. Nah, jadi tekanan ini mungkin yang menjadi alasan bagi beberapa orang tidak mau datang ke komsel. Jadi kita bisa, jadi mungkin karena ini adalah kegiatan yang sering, maksudnya kegiatan yang sering dilakukan. Mungkin ada juga beberapa komsel yang harus sharing. Itu karena Karena menurut mereka mungkin kita sebagai orang Kristen menjalani kehidupan pasti selalu ada tuh penyertaan Tuhan. Sederhananya mungkin kita ketika bangun pagi itu sudah penyertaan Tuhan. Iya. Tapi kan nggak setiap momen kita, kamu sharing apa? Tuhan memberi saya hidup. Tuhan masih membangunkan saya pagi ini. Tuhan telah minggu depan saya mau Tuhan langsung memberikan membangunkan saya saya. Kembali ke TK. Itu cuma anak TK sebenarnya. Iya, maksudnya itu kayak Ya, sharing ecek-ecekan sebenarnya. iya sih kan. Ya tetap tulus sih, mungkin dia tulus, tapi kan apa ya namanya? Tidak ada orang dewasa yang tulus bilang begitu. Dia kan tidak tahu doang gitu. Tidak tahu doang. Dia kayak apa di malas pikir. Oh itu mau. Oh itu dikasih nafas. Ya iya, kalau nggak dikasih nafas, Nggak mungkin Nggak mungkin muncul. Nggak mungkin ada di sini. Iya, betul. Tidak mungkin ada di sini. dong. Sharingmu nggak usah aku bicara, saja bisa lihat. Jadi kayak mungkin ini yang jadi maksudnya kayak alasan kalau saya datang ke komsel selalu disuruh sharing. Padahal kalau dibilang setiap hari apa sih, bangun pagi, kerja, pulang, mandi, makan, tidur. Maksudnya kayak seharinya begitu aja terus. Iya, betul. Meskipun sebenarnya itu juga termasuk pernyataan Tuhan, tapi kan bagi beberapa orang bahkan saya rasa pun kayak tidak mungkin lah kita setiap hari tiba-tiba langsung ada Tuhan langsung begitu. Iya, Kayak juga langsung sih. kayak tiba-tiba saya naik motor, tiba-tiba langsung ada berkat Tuhan. Iya juga. Ataupun kayak apa begitu, tidak mungkin dong. Ini motor tidak ada berkat Tuhan. Bukan berkat Tuhan. Itu bukan Tuhan. Belum tentu dong. Hah? Belum tentu. Kecelakaan itu belum tentu. Belum tentu itu berkat Tuhan. Tuhan bisa menegurmu dengan cara yang kau Keras. lihatnya baik. Dengan cara yang keras. Enggak, dengan cara yang kau lihatnya baik. Mungkin kau dikasih hadiah, Yap. terus dikasih mungkin handphone baru. Itu berkat Tuhan atau hukuman? Kalau dilihat sebagian besar orang bilang berkat. Oke, Tapi sebagian besar Karena menyenangkan. kadang menyenangkan. Tapi ketika kau memakai HP itu terus pakai, jadinya sudah kecanduan, sudah tidak berrelasi lagi sama Tuhan. Itu apa? Ujian. Ya iya, ujian. Ujian. Tapi kan persepsi awalnya orang kan pikir, oh ini berkat Tuhan. Padahal bukan, belum tentu. Nanti ujian. Ujung-ujungnya setelah ujian tidak lulus. Dapat apa? Hukuman. Dihukum. Neraka. Ya iya, nggak mungkin. Belum tentu. Gak lulus seluruh hukuman kayaknya. Atau gini, HP-nya rusak. Itu hukuman atau berkat? Teguran. Hukuman
HP-nya rusak tergantung apa dulu ini? Tergantung prosesnya seperti apa dulu. Pokoknya apa ya, dalam hidup itu tidak melulu harus dihubung-hubungkan dengan Tuhan. Menurutku. Iya juga sih. Dalam arti begini, kita tidak bisa menjudge ketika orang kecelakaan. Kita bilang, wah dihukum Tuhan itu, Belum tentu. berdosa itu, makanya kecelakaan. Belum tentu. tentu. Ada orang yang jahat tapi hidupnya baik-baik saja. Ada yang orang yang baik cepat mati. Iya betul. Itu karena dia disayang Tuhan. Orang yang disayang Tuhan cepat dipanggil. Iya. Iya. Kan kok terlalu baik. Sayang untuk saya cobain ini, saya tarik naik. Ya, sayang dikasih lama-lama hidup sama orang-orang tidak beres. Iya. Kayak Berarti yang secara tidak langsung bilang orang yang panjang umurnya itu orang. Enggak juga, saya kan dari tadi bilang tidak. kurang lebih begitu sih kalau sharing. Jadi mestinya itu mungkin yang membuat orang malas datang ke komsel karena dituntut harus membuka diri begitu. Jadi salah satunya ini membuka diri juga ini mungkin yang membuat orang kayak malas dalam komsel karena ada mungkin beberapa komsel yang menyatakan bahwa ketika kita mau diubahkan hidupnya oleh Tuhan, kita harus membuka diri secara penuh bahwa inilah saya begitu, bahwa beginilah saya, beginilah urusan Belum saya. tentu. Membuka Kalau diri. bagaimana Iya. kalau orang introvert dia tidak bisa Ya, membuka diri. itu. Gini. Membuka diri di hadapan Tuhan bukan berarti kau harus membuka diri ke hadapan Sesama. Karena bagi seorang introvert, bagaimana? Ya, introvert harus mencari teman yang enak untuk ya. Diajak sharing. Diajak sharing. Ya, memang mungkin terkesan jadi masalah? seperti pilih-pilih teman sih. Tapi ya, begitulah sifatnya introvert. Kita tidak bisa menuntut introvert itu tidak boleh pilih-pilih teman. Ya memang Iya, dia milih. pilih teman dah salah. Ini tidak salah sih. dia milih teman dah salah. Karena memang sifat dasarnya begitu. Iya. Sudah seleksi alam, ceritanya seleksi alam. Sudah rasionalnya lah orang-orang introvert begitu. Tapi bagaimana dengan kayak kan Tuhan kan kayak istilahnya begitu, kayak dia menolong orang tidak pilih-pilih. Dia menolong semua orang. Bukankah itu juga cerminan dimana kita harus membuka diri ke semua orang juga? Kan kita tidak bilang introvert itu tidak boleh. Kita tidak ada mengklaim bahwa Bisa tuh klaim lah. Anda begini, maksudnya begini. Kita tidak ada klaim kalau introvert itu harus selalu milih teman. Tidak. Introvert, extrovert itu adalah karakter. Karakter itu seiring dengan waktu bisa berubah. bisa jadi introvert Bisa. extrovert. Bisa jadi 10 tahun kemudian Puji jadi extrovert, saya malah jadi introvert. Saya ya begini-begini aja. Jadi ini betul. Ambivert. Bisa hidup di dua dunia. Hah? Oh iya. Iya tuh, ambivalent begitu. Ya jadi saya jadi indigo lah. Kata lainnya begitu. Ya, jadi maksudku begitu. Jadi kita tidak mengklaim harus introvert itu harus pilih-pilih teman, tidak. Tidak. Dia suatu saat begini. Suatu saat dia akan belajar bahwa selama ini ternyata saya yang menutup diri. Ternyata saya yang terlalu milih-milih. Ternyata semua orang itu berkarakter beda-beda dan mengasihkan. Pernah rasa begitu? Atau mungkin belum? Mulai merasakan sih. Ya makanya. Tergantung relasinya ya. Iya. Jadi tidak bilang kita harus pilih teman. Kalau introvert itu pilih teman. Enggak selalu. Jadi mungkin kalau dari semua hal itu mungkin akan timbul beberapa pertanyaan seperti ini. Apakah wajib sharing itu wajib bagi semua anggotanya? Ya wajib. Tidak. Yang boleh Tidak. dijelaskan. Tidak titik. Ya ada alasannya dong. Titik koma. Tidak koma. Yang pertama, dalam komsel tidak semuanya itu orang punya sesuatu hal yang untuk di-sharingkan. Yang kedua, Ya, seperti tadi contohnya. Jadi kayak seakan memaksakan. Iya. Wah, saya ini tidak punya sharing sih. tapi saya sharing nih. Saya sharing nih. Pagi-pagi sama masih diberkati Tuhan, sama masih hidup. Bisa jadi soal pribadi masa lalunya yang Iya. pahit atau Ya betul. memalukan. Nah, betul juga. Itu yang kedua. Betul juga. Bisa jadi dia nggak nyaman dengan orang-orang di komselnya. Makanya dia nggak mau sharing. Berarti memang kayak kembali kepada dia soal memilih yang mana dia Tergantung bisa dari cerita kelompoknya. Ya, tergantung dari kelompoknya. Kelompoknya mau terima atau tidak. Iya sih. Betul. Jadi Kalau kalau ada kelompok yang bilang, enggak, core sharing. Sudah, nggak usah mending komsel. tinggalkan itu komsel. Enggak kan komsel. Betul. Karena kan begini,
sebelum komsel dimulai pasti kan dibagi kelompok dong. Iya. Dibagi kelompok biasanya bagaimana? Tergantung gerejanya sih. Tergantung ada beberapa penilaian dari kayak kedekatannya, maksudnya kayak mungkin kayak si A dekat sama si B disatukan. Disatukan. Tapi yang selama ini saya rasakan komsel itu Dibagi sama ketua. dibagi sama pembina. Dan begini, saya tahu pembina itu manusia biasa yang tidak sempurna, nobody's perfect. Jadi terkadang pembina itu tidak mengetahui seluruh karakter adik-adik jemaatnya. Jadi kayak begini, dia bagi komsel, bagi kelompok, belum tentu dong yang ini akrab sama ini. Iya. Belum tentu. Disatukan tapi belum tentu semua akrab. Iya. Jadi butuh lagi namanya adaptasi. Ah. Jadi menurut saya sih sharing itu wajib atau tidak? Perlu, tapi nggak wajib. Pertanyaannya adalah wajib atau tidak? Tidak. Tidak. Pertanyaannya, saya tanya Iya, pertanyaannya iya, wajib betul. apa tidak? Iya, betul. Saya jawabnya wajib, tapi Ada bintangnya. Ada Share kesatuan ketika komsel itu sudah berjalan dengan sangat lama, mungkin karena sudah beberapa bulan. sudah kenal begitu. Ya. sudah- Terbangunnya sorry. kayak hubungan gitu. Tetap saya jawabnya tidak wajib, tapi perlu. Karena walaupun dia sudah lama, Tapi ini konteksnya bagaimana sih? Maksudnya wajib di setiap komsel atau kok sharing itu wajib di komsel? ini sampai Beda dong artinya. iya, tapi kan daripadanya Wajib. apakah sharing wajib bagi anggotanya? Bagi anggotanya, Berarti berarti setiap dalam komsel. komsel. Berarti Belum tentu dong. Oke. Kalau ketika diadakan komsel wajib bagi anggotanya, ya saya jawab juga tidak sih. Karena tidak selalu ada yang bisa di-sharingkan. Ya. Tapi kalau secara keseluruhan wajib dong. Bukan wajib sih, pasti ada. Pasti dong. Pasti ada yang dia bisa sharing. Ketika Kalau tidak ada anggotanya yang- tidak satu saja anggotanya tidak sharing sama sekali, dalam 100 kali komsel, ya itu bukan orang. Bukan orang. Iya. jadi Ya belum tentu dong. Kok tidak bisa menjudge itu orang atau tidak dari Oh, berdasarkan iya. sharingnya? iya sih. Siapa tuh dia nggak nyaman? Atau selama ini dia cuma terpaksa saja ikut? Berarti bego aja sih 100 kali komsel nggak nyaman. Nggak nyaman. Keluar aja, bego. Ya juga sih. Kenapa dia maksa-maksa ikut? Siapa tahu dia datang hanya karena misalnya kayak didorong sama orang sekitarnya komsel Paksaan dong. Komsel kok paksa? Komsel paksa, ingat. Anda jangan menyenangkan orang lain, senangkan diri Anda sendiri. Iya, kayaknya ada juga, bahkan ada beberapa orang Oke, bilang, oke. Mungkin kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya, betul. Jangan membakar dirimu untuk menghangatkan orang lain. Ya. Ini saya dapat Begini dari saja. Ya, betul. Kita ambil contoh saja. Tuhan tidak pernah bisa menyenangkan Kan semua orang. Yap. Iya. Ketika Tuhan mendatangkan hujan, petaninya bersyukur. Wah, kita bisa, tumbuhan kita bisa dapat air. Tapi bagi yang kerja kantoran mungkin Di naik banjir motor, lagi. aduh banjir lagi, pakai sepatu lagi, basah lagi. Jadi begitu, kita harus ambil kesimpulan begitu. Iya sih. Baru ini masuk ke kok. Berarti ada pertanyaan baru lagi tentang apa yang mereka sharingkan begitu. Kira-kira menurutnya kalian sih setinggi apa itu standarnya itu sharing gitu ya? Setinggi apa keterbukaan? Karena mungkin ada beberapa orang yang sharing mungkin karena mereka rasa bisa mas sharing gitu. Akhirnya this is the time I share this to anyone in this group begitu misalnya. Kayak waktunya bisa sharing begitu. Tapi kan pasti ada batasan di mana kayak kan keterbukaan bukan berarti ketelanjangan. Betul? Ya betul. Nah, tapi kita kan harus tahu begitu kayak mungkin tidak semua orang bisa menerima masa lalunya kita. Mungkin ada yang mungkin sebelumnya adalah pengguna narkoba, pemerkosa mungkin atau apapun yang buruk-buruk gitu yang Memalukan lah. yang menjadi aib. Pujitan tidak ada. Cuma maksudnya kita kan perlu maksudnya Sabar. Kenapa kau bilang puji Tuhan tidak ada? Berarti kau takut dong. Harusnya kalau ada sih, ada sih nggak masalah juga. juga. Maksudnya bukan berarti kita anti begitu. Oh iya betul. Iya. Karena kita kan tidak mungkin maksudnya kayak tiba-tiba ada orang komsel cerita. Justru malah komsel itu bukan untuk orang-orang yang sehat. Iya. Sebenarnya sih. Iya juga sih. Sebenarnya seandainya semua yang ikut komsel orang sehat, Nggak ada masalah semua. nggak ada masalah semua. Ditanya, ada yang perlu diokat? Tidak ada. Saya merasa diberkati. Berarti orang saya tidak perlu komsel.
Saya tidak bilang tidak perlu, saya cuma bilang di dalam komsel tidak mungkin semuanya sehat. Ya. Ya kan? Oh, Jadi terkadang- bisa jadi tuh orang sehat perlu komsel untuk membantu teman-temannya yang nggak sehat. Ya. menyembuhkan yang tidak sehat. Saling menutupi lah Saling menutupi. ceritanya. Ternyata sakit Saling juga. menyembuhkan. Ya, jangan sampai begini. Ada orang mungkin dia merasa tidak ada masalah dalam hidupnya. Saya pernah komsel begitu, saya tidak sebut nama ya, Dia ditanya, ada masalah dalam hidupmu? Nggak ada, hidupku begitu-begitu aja. Tidak ada masalah, tidak ada berkat. Di situ masalahnya. Itu yang menjadi masalah. Dia merasa seperti sehat, tapi ternyata dia sakit. Karena kenapa? Sakitnya dia tidak bisa merasakan apapun. Seperti kayak mati rasa. Lebih ketidakpekaan. Ya. Iya, tidak pakai sama sekali malah. Ditanya, masalahmu ada? Nggak ada. Berkat Tuhan ada? Nggak ada. Kau niat ikut komsel tidak kah? Niat. Iya. Sering niat dia. Tapi ditanya, masalah ada? Nggak ada. Berkat Tuhan ada? Nggak ada. Tunggu dulu. Berarti konotasinya berarti orang yang punya masalah harus orang komsel. Tunggu dulu. Bisa jadi dia sehat. Kau curhat tidak masalahmu ke dia, terus dia jawab. Bisa jadi dia sehat. Makanya dia sebenarnya lagi tunggu nih pertanyaan dari kalian. Ya kan saya kan nggak bilang. Saya cuma bilang bisa jadi yang sehat, yang merasa sehat itu sakit. Gitu. Saya nggak bilang yang tidak ada begitu bisa jadi Sehat. maksudnya selalu sakit. Tidak. Bisa jadi sehat, bisa jadi juga sakit. Bisa jadi dia sehat pada saat itu. Ya mungkin setelah komsel kena masalah. Ya bagus kalau dia buka. Bagus, Kalau tidak buka, Merasa dirinya baik-baik saja. iya Buat toh. kamu Ada masalah. ini nonton aja. Ya siapa ini nggak tahu. Ini masalah bukan juga masalah saya. Padahal masalahnya. Itu hebatnya orang begitu nih. Ada masalah, ya bukan masalah aku. Masalah. Oh iya, saya tahu beberapa orang yang kayak begitu. Jadi mungkin itu tergantung di ukurannya, ya maksudnya kayak tergantung batasannya mereka ketika mereka mau Tergantung pribadi, maksudnya pribadi masing-masing. Kalau dia merasa dia nggak masalah di orang lain tahu, ya sudah nggak apa-apa di-share-kan. Tidak berarti harus keterbukaan terang langsung adalah seorang penyamun, seseorang Ya, penggelap dana uang. Ya gak juga. Saya pengedar narkoba. Keluar, Tergantung sih kalau dia sudah nyaman dengan Iya betul. Iya sih. Kalau dia sudah nyaman, komselnya, ada ya, suatu dia titik mau- di mana dia sudah pasti nyaman. mau. Ya sudah. Dia akan ngobrol dengan sendirinya. Iya. Biasanya. Apa adanya. Iya sih. Kan tutup. Baru kita lanjut ke poin kedua. Perbedaan karakter individu anggotanya. Tidak bisa dipungkiri bahwa meski memiliki kepercayaan yang sama, tetapi akan ada perbedaan sifat dan karakter. Pola pikir dan tingkah laku dari masing-masing anggotanya. Itu seperti kita tadi bicara soal ambivert, introvert, extrovert. Nah, jadi mungkin timbul statement di mana kayak ada orang yang tidak nyaman dengan tidak nyaman dengan anggota-anggota dalamnya secara karakter. Maksudnya kayak ada yang terlalu dominan, ada yang mungkin terlalu kayak pendiam malah, atau mungkin ada yang terlalu kayak bermasa bodoh, atau mungkin kayak tidak ada niat ikut begitu komsel begitu. Tapi maksudnya kayak ikut di kayak raganya ada, tapi ya ikut seperti dia datang ke sekolah begitu. iya kayak Hanya untuk ijazah. Walaupun komsel nggak ada ijazahnya. komsel ada Jadi tapi kan setelahnya ditanya di gereja mau ada komsel. Ya iya. Kamu mau ikut? Ikut. Ikut dong selalu. Apa bisa dibahas? Eh, Itu makan-makan. konsumsinya apa? kembali konsumsi lagi dong. Jadi kayak mungkin ini adalah kayak beberapa orang yang merasa ada yang dia tidak nyaman dengan orang-orang di dalamnya. Mungkin kayak dia rasa dasarnya ini kayak anggotaku kayak tidak ada niatnya ikut komsel begitu. Adanya ketidakcocokan gitu. Jadi kayak kadang kayak kalian rasa tidak kalau kalian komsel tuh kalian tuh kayak lebih suka kayak kalian punya harapan begitu ketika kalian ikut komsel. Ada orang-orang yang kayak mungkin kalian tipikal orang yang enak sih kalau kayak ada orang kayak tiba-tiba saya juga begini loh, saya juga begitu loh. Atau ada mungkin yang lebih suka tenang, atau ada mungkin lebih suka semangat begitu. Kalau saya lebih enak yang pertama sih. Iya. Kayak ada feedback ceritanya. Ada feedback. Dalam arti tidak begini. Saya sharing selesai. Situ sharing selesai. Sharing selesai. Ini selesai. Lebih kalau kayak saya sharing terus yang lain tanggapi. Mungkin kok begini itu lebih enak. Iya lebih enak. Kayak ada hubungan timbal balik. Iya, betul. Tapi dengan konsep tidak menghakimi. Iya tidak menghakimi. Tapi pastinya. dengar dulu. Kalau ini bisa Iya. sebentar pulang baku pukul. Ya itu namanya. Tadi kurang Tapi ajar. didengarkan dulu lah isi sharingnya. Ya itu tadi saya bilang. Tapi kan mungkin beberapa orang takut sharing juga karena itu. Takut dihakimi. Iya, Ya. bisa jadi. Terlepas dari si pendengarnya ini menghakimi, ya yang bicara juga mungkin takut. Iya bisa jadi.
Jadi maksudnya kayak tidak adanya apa ya perasaan saling intinya- kenal lah. Intinya mereka nggak nyaman satu sama lain. Intinya ya begitu. Ya. Mereka belum mengenal semua dengan detail itu anggota-anggotanya begitu teman-teman. Jadi karena statement itu mungkin kita mulai berpikir bahwa apakah perlu itu kayak Komsel dikelompokkan secara cara berpikir, logika. Kalau umur pastilah ya. Kalau umur karena umur kan Belum tentu sih. Kalau umur Yang penting nggak berbeda 10 tahun kayaknya. karena kayaknya ada juga Komsel yang kayaknya melibatkan campur anak muda dan orang tua kayaknya. menurutku sih begini. Sebenarnya di sisi Sebenarnya lain tuh, bagus supaya iya, di ada sisi sudut lain, pandang dari iya, orang di sisi lain yang seru sudah mengalami komselnya. garam Tergantung. asam garam dunia ini. Itu semua tergantung sih. Semua pertanyaan adalah jawabannya tergantung. Kenapa saya bilang tergantung begini? Kalau yang tua dengan yang muda, ada orang tua tapi sifatnya masih muda. Jadi gampang berdoa. Tidak, maksudnya gini, dia orang tua tapi Berjiwa muda, maksudnya berjiwa semangatnya muda. udah kayak kalau bicara sama anak muda nyambung. Tapi ketika Komsel orang tua yang tuanya kayak gimana sekali, dia sifatnya tua sekali. Kayak sudah mulai Sama kayak anak muda, kayak nggak nyambung. Moji cuma mau mendengar aja. Atau dia cuma mau bicara saja. Iya. Karena kan dia tua. Iya karena dia merasa lebih kayak Banyak lebih makan garam. banyak garam, Iya, makanya. makan garam. Pas yang sharing, kau tahu apa? Saya lebih banyak makan garam. Itu. Susu darah tinggi cepat mati. Ada yang begitu. Ada begitu. Ada begitu. Kau tahu apa? Iya. Kau tuh masih jiwa baru. Makanya Saya lebih saya- banyak makan garam. Makanya tadi dibilang kalau semuanya itu umur apa tergantung. Menurutku tergantung sih. Bercara berpikir. Cara berpikir begini. Kalau cara berpikir tuh susah kok kelompokkan orang. Iya, Dari betul. cara berpikir. Masalahnya kok nggak tahu cara berpikirnya ini orang bagaimana. Iya betul. Ini bagaimana? Ini cocok sama ini. Betul. Iya maksudnya Bisa kalau itu Komsel sudah berjalan lama. Iya, tapi kalau baru mau dibuat- Kalau baru mau dibuat nggak bisa. Iya. Pembina tidak selamanya tahu. berarti jadi kalau misalnya pun bisa berarti diperlukan di rolling. Dan juga sih Dan juga sih, karena kayaknya kesannya kayak sebenarnya adaptasi dulu, kalau memang tidak bisa ya seperti tadi Tapi ada plus minusnya kalau di rolling. di rolling. maksudnya kan mungkin kalau mereka berinisiatif mungkin bisa mereka di rolling. Iya, kalau Pokoknya kayaknya kayak mungkin kan Iya. harusnya sih ada perwakilan dari setiap Komsel yang bisa menilai anggota-anggotanya itu seperti apa. tapi sebenarnya bisa dari anggotanya sendiri yang kayak mengajukan. Kok kayaknya saya nggak cocok di ini komsel, saya kayaknya mau pindah ke Nah, komsel lain. Itu problemnya. Itu problemnya. Problemnya apa? Semua orang biasanya maksudnya gini, kebanyakan orang tidak adanya merasa maksudnya keterbukaan begini. Dalam arti mungkin selama ini dia merasa tertekan di Komsel. Bahkan tidak nyaman bukan? Ya, tapi mau bikin apa? Mungkin dia tidak merasa tidak ada harapan buat dipindahkan ke Komsel lain. Ada komsel lain juga begitu. Mungkin dia saya Enggak bilang juga gitu sih, gitu tapi sih. dalam arti dia mungkin enggan juga bicara karena tidak enak. Tidak enak sama pemimpin Komselnya. Oh, jadi selama Sudah ini kok nggak dimakan nyaman sama hati. saya. Ya itu bisa berarti begitu. Padahal kan begini, sebenarnya bukan masalah pemimpin Komselnya, masalahnya memang kita tidak cocok. Lebih bagus harus ada inisiatif sih sebenarnya. Iya memang betul. Kalau tidak ya makan. Nah itu ingat penonton, jangan jadi diam-diam terus ikut-ikut Komsel terus merasa tidak nyaman. Jadi lebih bagus tidak usah ikut. Ya enggak juga, saya kan udah bilang. Ah. Iya, maksudnya dalam arti Anda kayaknya sepertinya tidak mau ikut Komsel. Dia mau ikut komsel, Mau. hanya menghindari. ya tak begitu. Dia menghindari. Jadi kayak maksudnya apa? Lebih terbuka saja lah, apa adanya begitu ya. Saya merasa nyaman, ya nyaman. Iya. Kalau saya merasa tidak nyaman, ya kira-kira pikirlah apa yang membuat kamu tidak nyaman. Karena percuma juga ikut komsel terus-terusan kalau kamu tidak nyaman. Betul ya, mending nggak ikut. Mending tidak ikut. Menurut saya, mending Iya. tidak ikut. Menurutku juga begitu. Untuk apa? Kalau kau nggak nyaman, ngapain kau ikut? Ya, Kau bikin senang pembinamu? Tidak menjadi berkah bagi kau juga. Iya. dan tidak menjadi berkat buat orang lain. Iya. Malah bisa menjadi batu sandungan. Iya. Apa nih tiap komsel datang tapi nggak pernah sharing, nggak pernah. Ya, itu. Cuma diam-diam. Bukan cuma bagi dirinya sendiri, tapi bagi orang lain juga bisa jadi negatif. Ya juga sih. Kita kembali ke konteks keburuan karakter. Mungkin ada kayak mungkin banyak orang pertanyaan kira-kira kan bagaimana dengan orang yang sudah berkeluarga begitu ya? Karena kita kan banyak orang yang saya tahu begitu
ketika dia hidup berkeluarga dengan orang lain, misalnya kayak mulai hidup punya keluarga sendiri begitu, mungkin mereka sebagian besar tidak mulai susah ikut komsel atau sejenisnya begitu. Maksudnya apakah Jangan kan berkeluarga, pekerjaan pun enggak. iya sih. Maksudnya bisa menjadi kayak batasi mobilitasnya orang untuk ikut komsel. Ya, Iya sih. betul. Maksudnya tidak selalu soal keluarga. Ada yang berkeluarga tapi sering komsel, malah mimpin komsel juga bisa. Nggak tahu keluarganya di mana. Enggak, maksudnya dia mungkin apa ya, enggak terlalu sibuk Dia sudah mulai memiliki maksudnya memiliki waktu yang luang untuk kayak sudah bisa ikut komsel. Atau mungkin dia tidak punya waktu luang, hanya dia pintar manage waktu. Ini buat keluarga, ini kerjaan, ini buat komsel. Atau digabung. Keluarganya dikasih ikut komsel. Poin ketiga, Oke. gender. Kalau perbedaan karakter saja sudah cukup menjadi problema dalam kelompok komsel, apalagi masalah gender di mana laki-laki dan perempuan bisa saja memiliki perbedaan cara pandang dan pola pikir. Apalagi mengenai hal yang didasarkan dengan gender. Maksudnya ada beberapa orang mengatakan bahwa laki-laki itu bekerja dengan hidup dengan berpikir, sedangkan perempuan hidup dengan perasaan. Ya. Jadi kayak kira-kira apakah ini menjadi masalah juga, karena kan ada juga beberapa komsel yang ada yang memisahkan namanya cewek dengan cowok, ada bahkan ada yang menggabungkan begitu. Kalau saya rasa sih pribadi kayaknya gimana ya? Kayaknya saya lebih suka campur sih. Bukan dalam arti bosan lihat cowok sih. Cuma maksudnya kan kayaknya kalau ada cewek lebih ada pola pikir yang Lebih beda. banyak, ya boleh lebih banyak masukan. Yang Iya, lebih banyak masukan. Kalau ambivert, coba tanyakan introvert. Fine-fine aja sih cewek dengan cowok kalau digabung. Iya kan introvert. Ya. Mau cewek mau cowok jangan aja. Ya betul juga sih. Yang penting nyaman. Dapatnya nyaman baru kayak ngomong-ngomong. Ya malah introvert mungkin saja dia nyaman dengan perempuan. Karena begini. Itu introvert atau belok? Nyaman sebagai teman ya. Tidak, maksud saya begini. Bukan beda. Mungkin saya bilang karena laki-laki lebih condong ke arah pemikiran. Terus akan ditantang dengan wanita yang lebih condong dengan hati. Tidak, si introvert ini merasa kalau dia curhatnya, sharingnya sama laki-laki, dia merasa terhakimi. Karena apa-apa dihubungkan sama logika terus. Apalagi cowoknya cowok banget yang tidak punya perasaan. Tidak punya hati. Tapi kalau seumpamanya dia bergaul sama perempuan, dia sharing. Perempuan kan gunakan perasaan. Iya. Jadi kan kayak nyaman kita cerita ini Seperti ditanggap. sharingnya didengarkan dengan Ya, baik. betul. Seperti Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Daripada sharingnya ke cowoknya logika terus. Kok salah? Kok begini? Aku begini, Kok salah? Kok begitu? setidaknya mendapat feedback yang lebih bagus. Iya. Memang. Iya. Tapi kalau kalian pribadi, kalau kalian dikasih pilihan, kalian lebih suka mana? Oke. Saya lebih pilih Karena kan sebenarnya juga ada masalah-masalah laki-laki yang mungkin tidak bisa gini. Oh ya, saya lebih pilih dipisah, tapi ada saatnya untuk digabung. Maksudnya di momen-momen tertentu gabung. Iya. Ada di tema-tema tertentu yang harus dipisah. Ya karena ada mungkin beberapa tema yang kayak sungkan untuk dibahas bersama. Oh, yang berbeda. Misalnya ada sesuatu yang khusus untuk lebih laki-laki. intim Iya. begitu ya. Ya, ataupun khusus. Coba tanya yang introvert. Saya sih fine-fine aja. Wah, enaknya jadi introvert. Iya, pernah aja. Iya, fine. Soalnya kalau ikut diam terus. Iya, fine, coba Ya, aku iya, bicara. tapi kalau tidak enak ya ngomong. Oke, ini yang saya suka ini Suka introvert yang ini. saya suka. Dia introvertnya tidak diam dulu. Kalau tidak suka diam juga indah. Dia nggak suka gas ngeng pergi. Ngapain tinggal di situ? Iya betul sekali. Baru lama-lama di tempat yang tidak menjadikan apa-apa. Suka kayaknya. Itu mungkin gender hanya sebagian kecil sih, tapi mungkin itu juga bisa jadi pengaruh. Jadi kita masuk ke poin berikutnya, poin keempat. Kriteria pemimpin komsel. Nah, biasa kan ada yang ini kriteria pemimpin komsel itu sudah jelas dibutuhkan. Tapi mungkin ada ini juga jadi masalah bagi beberapa orang. Kriteria pemimpinan komsel itu sudah pasti dibutuhkan saat komsel supaya komsel itu tidak berjalan menyimpang dari yang seharusnya. Kalau tiba-tiba lagi bahas A, tiba-tiba larinya ke B. Pada lari ke B? Lari ke C lagi. Sampai ke set. Bisa. Baru masalahnya 5 jam kemudian dapet masih lanjut lagi. iya. Ujung-ujungnya gibah.
Dia lapar, keluar lagi uang. Makan lagi. Makan lagi. Makan Susah lagi. makanan. Ada mungkin dari tentang kriteria kepemimpinan konsel ini akan timbul sebuah statement di mana kayak mungkin ketika misalnya sebuah komsel dipimpin oleh orang yang dalam tanda kutip tidak memiliki pengetahuan mendalam soal namanya doktrin. Jadi maksudnya kayak bukan spesialnya hamba Tuhan, bukan penginjil, bukan evangelis, bukan pendeta. Jadi kayak dipimpin oleh orang lain, jadi kayak kesannya ketika dia datang di komsel, aduh kebutuhanku tidak tercukupi nih. Maksudnya kayak ketika sama bertanya ini, dia paling mentok hanya bisa jawab mungkin. Maksudnya kayak sesuatu yang kayak masih abu-abu ya, betul. Dia rasa begitu. Jadi kayak orang merasa kayaknya sih lebih enak kalau punya pemimpin komsel yang langsung hamba Tuhan. Kayak ada kayak beberapa orang kayak kayaknya kalau saya mau tanya tentang ini, dia langsung jelaskan kayak begitu. Dia langsung jelaskan ke saya kira-kira jawabannya apa. Kalau misalnya konsepnya itu ada doktrin, bahkan jangankan doktrin, masalah hidup saya belum tentu orang biasa bisa jawab loh kadang-kadang. Jadi itu dari itu statement bisa tertimbul kayak pertanyaan mungkin bahwa apakah perlu sebuah pemimpin komsel itu adalah orang-orang yang berlatar belakang penginjil atau enggak begitu. Kalau menurutnya kalian gimana? Menurutku tidak harus latar belakang penginjil, tapi dia punya ilmu. Maksudnya dia mempelajari Alkitab. Kan nggak semua orang yang tahu tentang Alkitab tentang Tuhan itu kan penginjil. Iya juga Nggak semuanya. Tapi gimana ya? Maksudnya kayak ada ketidakpuasan dalam beberapa orang untuk kayaknya ini jawabannya kayak masih belum pasti begitu ya. Maksudnya kan mereka kan punya keresahan. Saya mau tahu ini jawabannya apa. Tergantung pemimpin komsel ya. Ketika dia dapat suatu pertanyaan yang dia nggak bisa jawab, dia jawabnya apa? Kalau dia jawab, kalau pertanyaan itu saya belum bisa jawab, tapi nanti saya carikan jawabannya. Ya, itu yang bagus. Itu yang bagus. Tapi ada yang pengisi yang parahnya kalau pemimpin komselnya mengatakan untuk apa kok tanya begitu? Kok kayak kafir? Enggak, kok kayak jiwa baru saja. Oh iya. Kayak apa? Kayak masih anak-anak saja tanya begitu. Kan nggak semua orang bertanya kan. Bisa saja dia nggak tahu toh. Memang dia nggak tahu ditanya begitu. Terus kalau kok dia kasih jawaban yang untuk aku bertanya begitu, kok kayak anak-anak saja bertanya ke begitu. Kan harus jadi ini apa kamu bisa keluar sih? Ya, mungkin dia ikut tapi nutup diri nih. Iya. Malas bertanya. Karena memang ada yang setahu ada sebuah pengalaman seorang yang begitu dia bertanya sama yang pimpin komsel. Dijawab seperti kayak seperti jiwa baru saja. Waduh. Pokoknya cara jawabnya gitu. Ya. Kenapa dia jadi pemimpin dong? Itu kan bisa menjadi batu sandungan. Kalau menurutku bukan bisa menjadi batu sandungan. Pasti menjadi batu sandungan buat yang bertanya. bukan batu sandungan, tembok. Penghalang. Gua menghalangi. bukan Bukan tersandung, berat. Saya rasa kalau pemimpin komsel itu mesti dengar itu sih pertanyaan-pertanyaan dari dari anggota-anggotanya. Kalau memang dia nggak bisa jawab, ya bilang mending ngaku aja. Iya, maksudnya kan nggak semua pertanyaan itu bisa dijawab langsung. Ya betul. Ya. Bahkan ada kadang-kadang orang jawab sosorohannya begitu. Inilah Tuhan. Walaupun Ada dia Tuhan. hamba Tuhan loh, walaupun dia hamba Tuhan. Terus dia maksa jawab mutar terus. Dia sampai yang tanya itu enggak sampai bertanya itu malas sebenarnya dengar. Oh ya, sudah mengerti nih. Anda tidak tahu jawabannya apa. Nah, kalau saya tuh menurutku begini, pemimpin komsel itu harus latar belakang doktrin atau tidak? Jawabannya begini. Kalau menurut saya ya, dia harus didukung juga dengan dasar lain. Contohnya begini. Ya, dia hamba Tuhan. Ya, dia mengerti teologi. Dia mengerti tidak kayak sosial begitu. Ya. Karena jangan sampai begini. Dia hamba Tuhan. Dia pintar teologi ya. Tapi jawabnya sombong. Iya betul, bisa dibilang begitu. Maksudnya begini, kayak dia tidak mengerti sosial. Dalam arti selama ini dia mungkin tidak pernah bergaul sama, maksudnya dia tidak secara apa ya namanya belajar terjun ke dunia sosial. Dia arogan ya. Dia enggak arogan sih tidak, tapi dia terlalu berkarisma di doktrin. Maksudnya kayak jadi kayak terlalu buku-bukunya begitu ya.
Ya, Jadi kayak tidak karena dia kayak mengajar, dia kan jadi pemimpin ya di antara anggota-anggota yang tidak mengerti. Berarti dia seakan-akan paling tahu. paling tahu. Iya, dan dia tidak ada dasar sosial. Jadi kayak cara jawabnya kayak karena dia tidak tahu cara menanggapi dengan perasaan, dengan sosial begitu, dia tidak Ya. tahu. Iya. Jadi dia menjawab dengan cara Dengan, menjawabnya. ya Tuhan. Dia nggak tahu caranya mengaplikasikannya. Ya Ah, betul. iya, Maksudnya dia tidak tahu, iya betul. Dia tidak tahu Dia tidak tahu mengaplikasikannya ke orang-orang Jadi yang menurutku tidak paham. bukan hanya dasar doktrin saja, tapi harus ada unsur lain yang mendukung. Jadi seakan kayak gini, jangan sampai hamba Tuhannya ya hamba Tuhan, tapi kita bertanya ini, jawabannya Tuhan melulu, padahal kan tidak selamanya Tuhan. Maksudnya kita undang Tuhan sih, tapi maksudnya tidak semua pertanyaan harus dijawab dengan Tuhan. Sedangkan kalau itu orang cuma pintarnya teologi tapi sosialnya kurang, mungkin dia tidak pernah pimpin komsel juga, Ya. ya jawabannya kayak ngotot Tuhan. Kayak dosen. Ya intinya Tuhan itu baik, begitu. Padahal dia tidak pernah tahu gitu. Dia tidak pernah. Kayak dosen ajar muridnya. Iya. Intinya itu. Kadang doktrin itu perlu, tapi cara untuk menyampaikannya lebih tepat. Cara menyampaikannya itu juga perlu Ya, gitu ya. malah menurutku, ketika dia bukan hamba Tuhan, tapi didukung unsur lain, Lebih enak. better dibanding hamba Tuhan tapi tidak didukung unsur lain. Menurutku. Jadi bisa jadi dikasih pertanyaan dia mungkin jawab, saya kan bukan hamba Tuhan. Jadi ya kayak tadi, saya bukan hamba Tuhan. Jadi mungkin pertanyaannya bisa saya jawab di komsel Selanjutnya. Itu lebih enak. Ditampung. Ya, lebih enak itu. Lebih bagus tampung sih. Ya, pemimpin komsel juga harus mau belajar sih, bukan stuck Iya. di situ Bukan stuck di sini. Karena pemimpin komsel dan bukan hamba Tuhan bukan menjadi batasan bahwa saya tidak tahu apa-apa. Yap. Bahkan Tapi bukan berarti juga- hamba Tuhan juga tidak mau belajar ya. Walaupun dia sudah belajar Betul. banyak, dia Dia semacam guru. bukan berarti dia berhenti belajar, dia tetap harus belajar. Iya. Karena mungkin ada role model di mana kayak mungkin ada hamba Tuhan yang mungkin kuat secara doktrin, tapi ada juga yang kuat secara perasaan. Ya. Iya. Dan mungkin juga selera orang beda-beda. Ya. Karena ya mungkin kita bisa bilang penginjil ini adalah cocok sama saya. Ada juga yang bilang penginjil ini cocok sama saya. Jadi kayak kembali ke kayak orang pribadinya sih ya, saya rasa. Ditambah lagi kalau ada yang baru masuk di itu komsel, Itu juga problem karena karakter baru dong. Pasti. Yang pasti lebih menguntungkan yang pintar bersosialisasi. Ya. iya itu lebih diuntungkan karena mereka kayak langsung kayak berbaur begitu lebih gampang. Jadi kayak mereka yang baru datang itu lebih kayak wah apa ini gitu ya. Mereka lihat Ya sambutannya. Tapi kan tidak semua orang nyaman disambut dengan hangat. cara yang sama. Ya betul tuh. Iya. Cukup kalau didengarkan mereka merasa terbuka. Iya. Tidak. Jangan sampai kayak Ya, selamat datang. hangat Jujurnya sekali. kalau Dia merasa risih. Ini orang baru sesi kayak- curhat. Dikasih cola, dikasih dibikin hajatan gitu. Makan. Kasih tumpeng. Jadi Mau pulang. Iya, jadi tidak nyaman. Nanti pas sesi curhat malah tidak dengarkan baik-baik. Ya, Itu betul kan juga. Iya bagus sih, iya sebagai sih. pemimpin komsel. Tidak imbang. Bukan seperti Seperti apa tuh saya dengar? enggak. Kayak saya sedawa. Dia batuk, tapi bukan corona. Oke. Lanjut. Oke, stop sampai situ. Kita lanjut ke poin berikutnya. Poin kelima. Materi komsel. Materi komsel juga merupakan hal yang paling utama untuk menjaga sebuah komsel dengan tujuan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi mungkin ini cukup gimana ya? Materi komsel ini lebih ke apa yang akan anggota komsel terima saat kegiatan itu berlangsung. Jadi kayak mungkin akan timbul statement begini kayak orang-orang yang tidak mau komsel itu kayak darsa. Maksudnya kayak ada orang-orang yang mengharapkan adanya diskusi di dalam. Ada diskusi kayak mengenai doktrin, bahkan mungkin ada orang-orang yang datang ke sana untuk mencari tahu, firman Tuhan yang ini apa artinya? Ya. Ini apa artinya? Itu apa artinya? Tapi memang harusnya tujuannya itu. Tidak. Salah satu tujuannya. Mas. Ya, salah satu. Harusnya sih kamu bilang salah satu tujuan. Ya, salah satu. Oke. Nanti aku dihakimi lagi. Nah, karena kan ada beberapa orang yang mungkin merasa kayak seperti tadi itu yang dibilang kayak kepemimpinan komsel yang tadi sebelumnya tentang kebutuhannya secara pengetahuan, tapi
mungkin ada beberapa, ini kita lebih berbicara ke Hal apa yang dibahas begitu. Kayak mungkin ada yang kan karena kan kalau kita dengar khotbah kan itu kan konsepnya kan sebuah rapat. Khotbah itu kadang-kadang ada yang berbicara tentang teguran, berkat, ada apa. Tapi maksudnya kayak mungkin ada beberapa orang yang mengharapkan pengetahuan, tapi ada mungkin beberapa yang mengharapkan pengharapan. Ada mungkin kayak sesuatu yang positif begitu ya. Tapi kan juga kan kita harus tahu bahwa ini semua bergantung sama kedaulatan Tuhan kembali begitu. Jadi mungkin ada orang-orang kayak mungkin mau cari tahu sekali tentang doktrin, tapi dia merasa ketika mereka datang situ kayak mungkin mereka bahas tentang ini gitu misalnya. Mereka bahas tentang ketika mereka ada kayak kamu tanya begini jawabannya mungkin kayak dia sudah jawab, dia diberikan jawaban kayak dia bilang begini lanjut begitu. Ya kayak maksudnya itu kayak ada kayak ini lebih ke kayak kamu stop, kamu bicara ini stop sampai situ kita lanjut gitu. Oh dia nggak puas Pi. Dia tidak puas tapi maksudnya kayak materi terus lanjut begitu kayak maksudnya dan mungkin dia tidak puas dengan materinya, bahkan jangankan ketika dia bertanya itu, bahkan ketika dia dengar saya ini sudah tahu atau mungkin kayak ini sesuatu yang kayak bukan kita dibilang dia tidak butuh, tapi dia lebih ke gimana ya, kayak sesuatu yang kayaknya harusnya sih kalau kita orang percaya sudah harus pahami harusnya. Tapi kayak itu terus yang didapat saya kayak iya juga sih. Kayak itu aja. Ini yang saya pertanyakan, kenapa yang tidak penting dijelaskan begitu. Maksudnya memang firman Tuhan penting. Firman Tuhan penting. Maksudnya semua penting. Tapi kayak apa ya? Bukan itu yang menjadi pertanyaan hidupku. Mungkin dan mungkin itu sudah kayak tadi dibahas umum nih. Komsel itu saling menjawab kebutuhan sesama. Ya. Jadi kayak mungkin itu mengabaikan. Nah, bukan maksudnya kita tidak selalu komsel harus berpatokan ini materi kita bahas hari ini ini harus selesai. Enggak. Bisa jadi lanjut. Bahkan mungkin bisa menggantung. Bisa jadi menggantung, bisa jadi lanjut. Calvinis sama Arminian saja pembahasannya sampai sekarang masih orang perdebatkan. Iya. Jadi mungkin itu yang menjadi dasar begitu, maksudnya kayak orang mencari tahu kebenaran gitu. Bahkan mungkin baru ada statement lain yang mengatakan bahwa terhindarnya perdebatan yang dalam tanda kurun sehat. Karena saya rasa perdebatan tidak selalu itu negatif. Yap. Perdebatan negatif itu saya rasa kalau ketika seseorang berusaha untuk menjatuhkan dengan fakta yang dia punya. Mungkin maksudnya kayak dia mendapat kepuasan sebenarnya ini. Ya maksudnya kan perdebatan tidak selalu konotasinya negatif, tidak selalu konotasinya negatif. Kadang maksudnya perdebatan yang mungkin beberapa orang harapkan bahwa ada sesuatu yang mungkin kayak bisa menjadi referensi bagi beberapa orang, ada juga mungkin bisa menjadi wah kayaknya ini ada benarnya juga nih. Bisa saling mengerti lah. Ya. Seperti diskusi sih menurutku kalau perdebatan. Kayak debat itu menurutku kayak saya kan suka debat. Apa-apa debat. Jadi kayak begini. Maksudnya debat itu bukan berarti saya menang atau kamu yang menang. Bukan soal kalah menang, tapi ini yang kita debatkan. Iya. Selesai apa tidak? Kalau selesai saya puas, kamu juga mungkin puas. Ya mungkin sih beda dengan pemikiranmu, tapi setidaknya ini yang kita debatkan selesai gitu. Ada kepuasan tersendiri kalau itu perdebatan selesai, itu topik selesai. Terlepas dari saya menang atau kalah. Bisa jadi saya kalah tapi saya belajar. Saya puas, bisa jadi. Saya kalah, ternyata saya salah. Ternyata pandanganku selama ini terlalu kecil. Ya, begitu. Malah saya senang. Iya, saya juga kayaknya suka sih kalau debat. Maksudnya debatnya tidak selalu melulu harus kita benar. Maksudnya kadang begini, cara kita berdebat memang seperti seakan kayak kita benar. Ya, tapi namanya manusia, wajar sih menurut gua. Iya, kayak mereka kan mempertahankan argumen yang mereka bisa pegang. Iya. Tapi bukan berarti argumen itu tidak bisa kalah. Bukan itu yang penting. Maksudnya bukan itu pentingnya. Tapi apa yang dibahas itu penting. Jadi maksudnya ketika misalnya saya membangun statement A, baru kau misalnya rasa statementmu begini dan ternyata itu lebih benar, mungkin saya bisa yang statement A, kayaknya mungkin ini kebenaran yang lebih tepat. Iya, bisa jadi itu atau combine. Iya, atau bisa disatukan. Bisa combine. Ya, bisa. Jadi kayak membangun sebuah pandangan baru. Ya, bisa. Itu lebih bagus. Justru kayaknya itu, maksudnya itu saya lebih tertarik begitu sebenarnya sih. Maksudnya kayak kalau ada kayak
saling menanggapi, tapi saya taunya begini loh, saya taunya begini loh. Maksudnya kayak kita kan saling kayak saling menerima. istilahnya sih kita lebih kayak perdebatannya saya itu seperti kayak menukar informasi. Ya, Itu kayak diskusi. Kamu dia tahu A, saya tahu B, dia tahu C, dia tahu D. Dia buka A, kayaknya ada orang berpikir begitu. B, C, D. Bisa jadi nanti kayak B, A, C, D jawabannya atau mungkin bagaimana? bisa jadi. Atau mungkin B, A, C atau mungkin D, A, B atau bisa jadi nggak ada yang benar dari itu perdebatan. Iya, bisa jadi. Bisa jadi Dua-duanya salah. Oh. Bisa jadi bukan itu. Sebenarnya finishnya dari itu perdebatan bagaimana? Kalau finishnya positif, ya enggak masalah. Berarti sehat. Ya, saya. Kalau negatif, Ya itu. Tapi kalau perdebatannya dipotong, Ya, itu yang menjadi masalah. menjadi Mana? kayak menjadi tanda tanya sih. Kayak menjadi tanda tanya bagi beberapa orang. Itu jadi kayaknya. ya kembali lagi materi. menjadi tanda tanya bagi beberapa orang dan menjadi beban pikiran bagi beberapa orang. Ya. Ya, kalau bagi saya yang suka debat itu menjadi beban pikiran. Kembali lagi pemimpin komselnya sebagai penengah. Iya sih. Kalau pemimpinnya memfollow up, maksudnya kayak, pandanganmu gimana? Pandanganmu gimana? Sebenarnya sih begini, tidak selalu kita harus debat panjang. Debat panjang juga percuma. Kenapa? Anda suka debat. Waktu. Ya, Anda suka debat dulu. ya kan maksudnya begini, si A mempertahankan ini, si B mempertahankan begini, panjang terus ya itu nggak boleh. Agree to disagree. Ya, kita debat itu harus ada finishnya. Ya. Dan bukan berarti yang ikut debat itu mempertahankan argumen, tidak. Dua-duanya harus terbuka. Saya mau debat sama kamu, tapi saya terbuka. Kalau saya debat sama kamu tapi saya tertutup, ya nggak usah satu kesini satu kesini. Tidak ada ujungnya. Iya, intinya apapun yang kau debatkan kalau dia Harus pasti dia nggak akan dengar argumenmu. Iya, pasti. Harus ada Dengar terbuka. tapi ya saya cuma dengar. Nggak masuk. Tetap saya ini pegang. Begitu. Intinya Jadi, tidak akan merubah, maksudnya kayak apapun yang kau bilang tidak akan merubah. Iya. Mending dari awal udah usah debat. intinya finishnya itu debat bagaimana. Begitu saja sih menurutku. Iya sih, betul. Itu kalau tentang perdebatan, bahkan maksudnya debat itu tidak selalu konotasinya negatif kok. Karena perdebatan itu bisa menjadi informasi tambahan bagi orang yang tidak dengar, maksudnya tidak berbicara pun tapi mereka dengar. Ya. Dia bilang, kayaknya ada temanku yang bilang begini begitu. Kayak mereka bisa dapat tambahan informasi dari itu debat. Bahkan mungkin ada beberapa pertanyaan mereka terjawab dari tiba-tiba tanpa mereka bertanya. Itu pentingnya. Jadi kurang lebih itu yang mungkin dibutuhkan bagi beberapa anggota tertentu lebih tepatnya, karena mungkin tidak semua orang, beberapa karena kita tahu tidak semua orang mungkin juga mungkin lebih suka mendengar, ada mungkin lebih suka Balik lagi perdebatannya itu sehat atau tidak. iya, karena perdebatan sehat itu membuahkan sesuatu yang baik. Kalau debat kusir ujung-ujungnya ya tidak akan ada gunanya. Yang penting saya menang, yang penting saya menang. Dia menang minggu depan sama Komsel lagi. Iya, bisa jadi. Yang kalian tidak Yang kalah tidak konsep. Ya kan Komsel. Kamu aja nanti kalah tak? Tentang materi komsel, kita kembali ke materi komsel. Ini kita berbicara tentang BGA, baca gali Alkitab. Kira-kira menurutnya kalian BGA itu perlu tidak dan hubungannya dengan komsel? Kira-kira gimana? Perlu. Karena kalau kalian cuma baca Alkitab terus nggak ada yang digali, ngapain kalian baca itu Alkitab di Komsel? Mending di rumah. Emang koran. Iya, emang banyak. Maksudnya ngapain kalian baca itu Alkitab di Komsel kalau kalian tidak gali lebih dalam, bahas lebih dalam? Mending kalian baca di rumah tuh lebih santai. Ya, Kau baca sendiri, bisa lebih banyak lagi. iyo. Daripada kau baca di Komsel tapi sudah baca doang, baca. Tutup Alkitab. Mari kita berdoa. Baca tutup Alkitab ya. Baca tutup Alkitab tuh kadang kan nggak dibahas. Iya, udah dibahas sih. Bahkan kadang-kadang kayak gimana ya? Ada juga yang beberapa yang baca tutup Alkitab, dibaca ulang ayatnya, sudah selesai. Iya sih, kayaknya tidak jadi maksudnya kayak tidak, kayaknya bukan jadi baca kali Alkitab, jadi baca apa ya lebih tepatnya? Baca Garut. Digaruk-garuk doang. Digaruk doang. Digaruk kayak kayak cuman di kikis permukaannya doang. Padahal harusnya digali ke dalam. Harusnya digali ke dalam. Ya, berarti BGA tetap perlu. Begini, ada pandangan begini. Iman tanpa pengetahuan adalah buta. Pengetahuan tanpa iman adalah bincang. Jadi begini, menurut saya ketika Komsel itu tidak didasari firman Tuhan, itu sama saja dengan buta. Saya beriman, kamu beriman juga. Tuhan itu baik, tapi tidak ada dasar Alkitabnya. Mengapa Tuhan itu baik?
ketika orang lain yang contohnya mungkin kan tidak selamanya kita bergaul sama sesama Kristen. Iya, Iya sebetulnya. Kita bergaul dengan semua orang. semua orang. Entahkah dia dari agama apa, entahkah dia mempercayai apa, belum tentu kan dia bisa jadi agama A, tapi percayanya yang lain. Lain. Iya, kan Karena banyak aliran. ya, karena banyak aliran. agama turunan. Ya, agama turunan bisa jadi. Jadi, maksudnya kayak kita juga perlu dibekali firman Tuhan, begitu. Ketika kita berbicara dengan orang lain, ketika orang lain bertanya, kenapa kamu bilang itu Tuhan itu baik? Ketika kamunya cuma punya iman saja, pasti kamu jawab begini, ya Tuhan memang baik. Tapi apa alasannya? Tidak Iya, kan? ada, karena selama ini tidak pernah digali. Iya sih, kalau orang-orang ateis bakal tanya begitu sih, kita bakal kayak gimana ya, orang ateis itu tidak bisa kayak dikasih tahu dengan perasaan, dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat. Mereka butuh sesuatu yang abstrak begitu ya. Ya mereka butuh sesuatu yang mereka bisa lihat begitu. Ya, kita harus menerima kalau ateis itu pakai logika. Jadi ketika kamu menjawabnya tanpa logika, itu sama saja percuma. Apalagi kalau ateisnya laki-laki. Ya, parah lagi. Ateis logika. Logika. Kamu ditanya, kenapa Tuhanmu itu kau bilang Tuhan itu baik? Ya Tuhan itu baik. Ya udah, tinggalkan kamu. Ini nih, si buta. Si buta. Cuma taunya ya Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Buta ini. Terlalu menyebarkan positive vibes tapi kayak tidak menjadi kayak tidak Ya, ada tidak ada dasar. Tidak ada dasarnya gitu. Tidak. Jadi saya jawab penting sekali. Penting sekali. Nah, itu mengenai BGA. Dan saya sepakat dengan BGA dengan perdebatan yang sehat. Baru mungkin akan timbul pertanyaan baru mengenai kalau misalkan BGA kan ada firman apa begitu, pasti ada poin pengaplikasian dan sebagainya. Nah, jadi kadang-kadang ada orang-orang, ada oknum yang menjadikan materi komsel itu atau bahan diskusi itu sebagai kayak alat untuk menghakimi. Oh, Saya rasa sih, maksudnya kayak ada beberapa orang yang mungkin kayak tiba-tiba dia lagi sharing, kayak misalnya dia Saya dibukakan ayat Alkitab. Gini, kamu begini. Sungguh di telapak kakimu. Yang mana? Ibu. Gimana? dar sekali, gelap. Tapi kayaknya nggak ada ahli ya sebelum telapak kakimu di Alkitab deh. Ada ya? Nggak ada. Hormatilah udara ya dan Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepada orang. Bagaimana? Jika tidak ada orang tuanya, tidak panjang umur. iya. Ya, stop. Kita lanjut. Maksudnya, apakah bagaimana dengan orang-orang yang terlahir tanpa ibu dan orang tua? stop? Durasi. Bukan durasi. Ini cukup gelap. Iya. Tapi kan memang pertanyaan begitu tuh. Apakah tidak apa-apa menasihati orang dengan materi komsel maupun ayat? Oh, gue sendiri ibu. Bisa sih menasihati, bisa. Menasehati Bisa, asalkan dia harus kenal siapa di dalam itu. Maksudnya dia harus Ya contoh. Yo. sudah Contoh berjalan ya. lama. Ya contoh, anggaplah sudah berjalan. Ya saya pribadi. Berjalan lama belum tentu loh saya tahu dia masih lengkap orang tuanya atau tidak. Kalau saya cuma sekadar teman komsel, bukan teman. Contoh saya teman sama Puji ya, iya. Walaupun tanpa komsel saya sudah tahu bagaimana latar belakangnya. Seandainya teman komsel lama, tapi sebatas teman komsel doang. Saya nggak pernah tanya soal kepribadiannya, terus latar belakangnya orang tuanya bagaimana. Terus tiba-tiba dia datang bawa martabak. Puji kasih orang tua. Ya. Tidak masalah, dia kan peduli. Tapi tiba-tiba dia bilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Dia merasa bagaimana dong? Puji merasa tersedih. Jangan sebut nama dong. Jangan sebut nama dong, Bang. Kalau Puji yang di posisi itu. Iya, oke. Kan salah mungkin ambil contohnya Upin Ipin. Ya kan bisa. Upin Ipin kan tidak ada ayah dan ibu. kayaknya jadi problem bagi beberapa orang yang kayak baru datang komsel tiba-tiba langsung diceramai padahal dia berniat untuk membuka diri begitu. Kayak
kayak tiba-tiba datang langsung diberikan air Alkitab gitu. Kayak padahal kan tidak semua orang kebutuhannya dibayar dengan air Alkitab. Ya, Maksudnya kayak kita nggak bilang Bisa tidak jadi penting mereka sih. cukup didengarkan mungkin. Iya, kita nggak bilang ayat Alkitab itu tidak penting, tapi diposisikan secara tepat itulah lebih bagus. Ya, mesti harus pengenalan lebih dalam lah sama anggota setiap anggota komsel. Tidak selalu komsel itu dulu terus kayak Alkitab. kayak orang-orang suci berkumpul di depan ketika ada salah satu orang yang menjadi gelap tiba diterangi rame-rame. Bertobatlah. Hai anakku. Bertobatlah hai anakku. Aku tidak mendengar. Aku dihakimi. Dan akhirnya tidak datang komsel. Jadi maksudnya kayaknya ini adalah mungkin kita harus tahu bahwa ketika kita berniat untuk menasihati orang, kita sudah harus bisa lakukan dengan cara terbaiknya kita begitu ya. Ketika kita mau kasih tahu orang, maksudnya kita tidak datang dengan penghakiman, tapi kita datang dengan kasih dan mau mendengar dulu. Ya, Karena kita tidak tahu, mungkin dia punya masalah atau bisa jadi begini. Dia tidak butuh nasihat. Enggak Bisa jadi loh. Bisa jadi, Ada ya, orang yang ya. punya masalah, tapi dia sudah tahu nasihatnya apa. Saya punya masalah ini, nasihatnya saya tahu apa. Cuman saya dia cari. butuh orang yang temani dia. Ya, Mau didengarkan, mau ditemani. dia butuh orang yang mau dorong dia untuk jalan itu nasihat. Karena mungkin bisa jadi dia sudah dapat itu nasihat di tempat lain. Tapi bukan itu yang dia cari di komsel. Bukan menasihati salah sih, cuma menasihati pasti benar. Maksudnya tujuannya benar, tapi pengaplikasiannya yang salah, lebih tepat. Cara menyampaikannya yang salah kadang-kadang. Saya juga belajar sih kalau mau tolong orang juga kayaknya kayak kita harus pikir-pikir. Kau harus lihat kondisi, atau mungkin orangnya memungkinkan tidak untuk bisa menerima hal itu. Kalau misalnya Nggak orang sampai dia tersinggung. Ya, contohnya gini. Kalau lihat preman di jalan, dia pala orang. Ya, Terus kalau disate, "Hey bro, jangan begitu. nggak baik. Nggak bagus." Ditikam kamu. Mati dong. Apa sih? Maksud beritanya begini, yang ditodong ibu-ibu, yang mati yang datang. Ya mungkin datang. Itu kasihan. Niatnya nolong, Dia nolong, tapi caranya salah tuh. bukan nolong ibunya, nolong preman juga. Dia mau meluruskan. Ya tuh, mau meluruskan jalan biasa. tapi kan tidak mungkin permainnya diajak komsel dong. Bang, ayo komsel dong. Belum sampai dicoba. Baru manggil, ditikam. Tikam. Gue yang manggil, gue yang ketikam. Ibunya yang ditolong, saya yang mati. Yang punya ketolong, saya nggak ketolong. Kurang lebih begitu tentang penggunaan materi komsel yang harusnya sih dia memberikan pengertian baru ke orang-orang di dalamnya, dan harusnya menjadi berkat bagi orang-orang di dalamnya yang mendengarkannya. Menasihati harus ada caranya gitu. Kayaknya kalau cara saya dari kita punya pembahasan tadi, saya harus cara yang tepat untuk memberitahu. Kecuali kalau orangnya sudah denial dari awal, saya kadang bingung sih kalau harusnya bagaimana memberitahu orang yang sudah denial, menolak. Kayak misalnya kayak kan ada beberapa orang yang kayak dia merasa dirinya paling benar gitu. Kalau saya pasrah. Biar Dan berikan mutiara kepada babi. Iya. Ya, itu. Tuh. Masa babi pakai mutiara. Cuma Paling dia makan. Paling dia makan. Terus mutiaranya Enggak, paling dia makan terus nanti dia buang kembali. Ya kayak kopi luwak. mutiara nggak bisa diterima cuy. Luak. Gitulah. Kira-kira ada kalian mau pertanyakan tentang materi komsel? Maksudnya kalian rasa ada kayaknya enggak pas banget sama yang Saya rasa sudah sih sudah. Apakah hati Anda sudah mulai terbuka dengan komsel? Apakah anda akhirnya mau bergereja lagi? Oh, yang bilang saya nggak bergereja siapa? Hah? Enggak ada. Tidak ada. Yang bilang saya Sekarang begini. Di tengah-tengah pandemi begini, iya emang kamu bergereja? bergereja. Online. 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 Tapi siapa tahu yang dia bahas offline? Ya semua orang tidak gereja dong. Iya. Ya, enggak. Kita ibadahnya online. Tapi Ibadah Gereja. online. Ibadah online. Ibadah atau gereja? ibadah Ibadah. online. Enggak. Oke.
Oke, stop sampai situ. Kita Karena nggak semuanya orang nyaman dengan ibadah online. iya ya kalau bicara tentang ibadah online ya. Sebenarnya begini, Nggak semua toh. tergantung dong. Ya, dan ada beberapa juga yang Bisa cuma jadi mending tidak ibadah. Enggak bilang benar ya, sudah bilang benar. Bisa jadi dia mau saat mending teduh tidak ibadah. saja. Hah? Bisa jadi dia mau saat teduh saja. Ya, bisa jadi dia tidak ibadah tapi saat teduh dibanding yang ibadah tapi kayak konser. Kayak nonton konser, ibadah tapi sambil makan, tidur, terus di skip. di skip. Skip itu kan Yang penting ibadah online. Ditanya ibadah online? Ibadah. tidak. Ibadah dong. Pujiannya di skip, firman Tuhannya saja, abis itu skip sudah. Ikut ibadah tuh? Ikut. Ikut. Tapi tidak masalah. Dengar begitu. firman, dengar. Dengar tapi sambil makan. Tidak dengar, karena dia skip pujiannya, dia dengar firman Tuhan, baru dia skip lagi. Mending pakai headset ya. Kayak dengar podcast. Iya, kayak dengan Iya, kayak di podcast. Kira juga kayaknya materi-materi yang tidak dijelaskan dengan peragam, kadang-kadang agak Ya tergantung niat gerejanya sih. kurang lebih begitu ya kayaknya Itu soal gereja. untuk secara gereja. Oke. Itu topik yang lain. Season 2. Season 2 ini baru season 1 itu season 1 musiman. Jadi ini Episode keduanya. Episode 1. Episode berikutnya atau next berikutnya. Iya, topik berikutnya. Topik berikutnya mungkin. Kita kan masih mempertimbangkan. Jadi jadi itu saja semua poin-poin yang mungkin bisa menjadi faktor kenapa orang-orang tidak datang ke Komsel. Jadi kayak kesimpulan dari kita bahas semua ini bahwa kayak kita perlu mengukur bagaimana kita harus kembali mengatur ke Komsel. Bagaimana dengan cara kita meminta orang sharing, seberapa jauh kita bisa minta mereka sharing dan tidak memaksakan kehendak kita untuk meminta orang sharing gitu. Iya. Itu mengenai sharing. Iya, sangat penting itu. Baru perlu juga namanya pemahaman antar pribadi, karena kan kita kan mungkin kita ya keterbukaan juga perlu. Maksudnya keterbukaan juga, maksudnya kayak kita perlu tahu bahwa mungkin ini orang belum siap untuk terbuka dengan sifatnya yang seperti ini, atau mungkin dia sudah memang terbuka sebelumnya tapi mungkin dia bahkan kadang-kadang kalau orang yang kayak terlihat seperti kayak ekspresif gitu, kayak terlihat seperti ekstrovert, bahkan cenderung mereka tidak kayak mereka susah ditebak kalau kadang-kadang. Jadi kayak maksudnya kayaknya kita harus memahami orang tertentu kayak Harus dua arah sih. harus dua arah. Di satu sisi saya harus mengerti, maksudnya saya harus belajar bagaimana diriku sendiri harus untuk terbuka. Di satu sisi kita harus belajar orang lain bagaimana. Itu arti Komsel dan sesungguhnya. Karena Komsel itu kehidupan gaya hidup kekeluargaan. Kekeluargaan. Kekeluargaan itu tidak saling menghakimi, tapi cenderung memahami. Ya. Harusnya adanya kayak hubungan timbal balik, saling memahami, saling ini, saling itu, saling membantu, begitu juga. Dan jangan Jadi kayak lupa apa? BGA. Iya, BGA. Pendalaman Alkitab itu perlu karena ayat Alkitab hanya digali saja itu tidak ada efeknya begitu. Hanya digaruk. Hanya digaruk, Hanya digaruk saja. digali saja biar ya. Digaruk kayak hanya mengikis permukaan, tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan kalau Komsel hanya melulu soal sharing, soal hidup-hidup, menurutku tidak menjadi Komsel yang hidup. Iya Dalam sih. arti hidup sih tapi tidak ada dasar. Jadi sama saja dengan Orang kita menuntun orang buta. Iya. Iya sih. Jadi di balik sosialnya Komsel kita juga perlu belajar firman Tuhan. Betul. Dan jadi kayak mungkin pengalaman hidup atau kayak sekedar kayak relate kayak ada pelajaran-pelajaran hidup yang maksudnya kita selama ini ada di Komsel itu memang perlu, tapi harusnya dibarengi sama firmannya. Gitu. Tidak Satu hal yang paling penting, kalau kita ikut Komsel kita harus bertumbuh. Itu Iya. yang paling penting. percuma badan raga setiap hari datang Komsel kalau tidak bertumbuh. Itu percuma. Kalau tidak bertumbuh mending apa Ron? Nggak ikut. Jangan salah. Kalau dia bertemu berarti Belum. Pindah Komsel. jangan. Mencari- Kalau belum bertumbuh artinya kita harus cari apa yang membuat kita tidak bertumbuh. Kalau Komsel itu sendirian tidak. Sekarang gini. Sekarang gini. Kalau kau ada di suatu Komsel Yap. yang mati, yang menurutmu mati, Yap. kau akan keluar dari itu Komsel atau kau akan tetap di sana? Kalau saya ya keluar dong.
Kalau komselnya mati, Oke. saya kan tidak Oke, bilang itu pertanyaan Kamu buat harus bertanya. beberapa orang di luar sana yang mengalami hal ikut komsel tapi komselnya mati. Iya. Menurut tanda kutip maksudnya komselnya mati dalam tanda kutip kayak dipaksa Terjebak. sharing lah, Terjebak. apalah. ya kan bukan berhenti komsel, Ya. tapi cari komsel Keluar. baru, bukan berhenti di situ. Stop, berhenti komsel. Saya tidak mau ikut komsel seumur hidup saya. Ya tidak. Yang bilang saya nggak mau ikut komsel seumur hidup saya siapa? Ya nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Saya bilang saya belum mau ikut komsel karena menurutku ya selama yang saya lihat saya belum cocok dengan beberapa komsel yang ada di sekitarku. Oh, Makanya saya belum mau ikut. oke. Daripada saya ikut, menurutku mati kan ujungnya saya keluar juga. Enggak, ujung-ujungnya kok ikut mati. Makanya karena saya nggak mau mati, saya nggak mau masuk. Daripada saya mati. Betul sekali. Oke. Jadi itulah semua hal yang mungkin kita bisa bahas. Jadi itu semua hanya opini, mungkin bisa jadi pembelajaran bagi orang-orang yang mendengarkan ini. Dan intinya kita pun masih belajar Ya kita juga masih belajar. Kita juga bukan kita di sini bukan juga orang yang Masih sangat belajar. Iya, maksudnya kita bukan di sini orang-orang terpelajar dari awal begitu kita bahas-bahas begini. Kita hanya kayaknya kita rasa ini sesuatu yang kayaknya perlu gitu. Kita hanya mengutarakan Isi hati, ya, keresahan hati, keresahan hati kenapa begini-begini. yang ada di lingkungan sekitar. Karena kita. menurutku apa ya, jarang ada orang yang bisa membahas soal beginian. Bukan jarang ada orang yang bisa membahas, jarang ada orang yang mau membahas beginian. Iya. Karena mungkin memang kita kayak gereja tuh kekristenan itu harus selalu positif vibe, selalu yang baik. Karena kita Perlu sesuatu yang real. Ya, maksudnya karena kita Transparan. maksudnya kita tidak melulu harus selalu maksudnya kayak selalu baik, maksudnya kita selalu berusaha menampilkan selalu yang baik. Kita harus sadar bahwa kita punya juga keburukan gitu. Nah, keburukan itu yang kita belajar untuk memperbaiki, meskipun tidak akan putih 100%, cuman setidaknya kita akan perbaiki begitu. Dan mungkin ini bisa menjadi masukan bahwa bagi pembina-pembina hamba Tuhan yang kebetulan menonton ini, kita bukan merasa kayak komsel tidak perlu, maksudnya udah ada niatan komsel itu pasti baik kok. Cuman kita lebih merasa kayaknya ini yang membuat orang kayak Yang harus diperbaiki Iya. untuk beberapa komsel. Ya harus diperbaiki. Ini jadi masukan lah, kurang lebih. Mungkin Agar membuat orang lebih tertarik ikut komsel. Iya. ya kurang lebih seperti Kita itu. rindu begitu. Jadi kita juga ketika ikut komsel juga sebaiknya dengan niat yang tulus lah ya kalau kita mau datang komsel. Karena kalau kita datang dengan setengah hati rasanya juga tidak enak juga. Ya. Apalagi kalau tidak ada makan Gratis. Makanan. Jadi maksudnya kita tetap harus apa ya kayak improve diri lah untuk bisa mengikuti komsel dengan baik. Ya. Tidak hanya hamba Tuhannya juga, tidak hanya pemimpinnya juga, tapi kita sebagai anggota-anggotanya. Mulai dari diri sendiri. Ya mulai dari diri sendiri. Kalau misalnya Anda yang menonton ini adalah orang-orang yang merasa tanda kutip terjebak dalam komsel yang seperti itu, pindah bisa atau mungkin menstimulan orang-orang di dalamnya. Ya, berbicara, bukan Kayak suara. membuka suara, membuka diri. Karena Mungkin dari kita juga teman-teman yang lain juga pasti terbuka. iya, karena harus ada percikan dulu untuk membakar sebuah Membakar. hutan yang besar. Kebakaran dan dan maksudnya Ada perusuh. maksudnya maksudnya Enggak. Potong itu potong. Itu kurang lebih itu aja untuk episode kita kali ini. Wah, sudah cukup panjang sih kita bahas. Kita sudah cukup banyak ini bahasnya. Kurang lebih begitu saja untuk episode ini. Mungkin jika Anda memiliki kritik dan saran atau pendapat mengenai obrolan kita pada episode kali ini, silakan komen di bawah video ini. Dan jika Anda yang menonton ini adalah orang-orang yang juga biasanya menghindari komsel, mungkin bisa juga komentar dalam alasan kalian pribadi kenapa tidak mau ikut komsel. Atau selanjutnya mau. Selama Anda merasa kayaknya ini bisa jadi media saluran untuk orang-orang yang baca begitu ya. Bahwa komsel juga perlu masukan yang lain karena mungkin bisa jadi yang kita bilang ini belum semua, bisa jadi. ya pasti belum semua dong. Pasti belum semua karena ini kita hanya membahas bebas. semuanya tuh Panjang. Iya. Ini kita berbicara mengenai kalau kita misalnya rasa kayak maksudnya keresahan kita tentang komsel lah.
Kalau ini yang masih awal maksudnya permukaan doang, belum mendalam. Ya. Oke, kalau misalnya Anda juga yang merasa orang-orang yang seperti itu, silakan komen di bawah kira-kira apa alasan kalian kurang lebih seperti itu. Dan jika kalian yang mendengarkannya ada usul untuk tema pembahasan untuk next episode atau next topik, silakan komen juga di bawah biar nanti kita bisa berpikir kayaknya ini topik yang bagus untuk kita bahas. Kurang lebih begitu saja. Terima kasih. Salam Mabro. Karena kita sesi Mabro ini. Oke. Salam bro. Salam sampai jumpa bro. Gitu. Salam sampai jumpa bro. Bye. Siap. Action. Belum. Tuh, kita mulai problema Komsel. Sabar. Mau Sabar. Ini jalan otomatis kah? problema Komsel. Mulai. Oke, selamat malam. Selamat malam. Tergantung yang nonton di siapa nih. Kita ulang ya. Bye. Dan jangan lupa hidup itu naik dan turun seperti saham. Jadi jangan lupa trading di